Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Antonio Tanjung, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK 1 Palasa Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di video ini, saya akan memaparkan dari modul 1.1.A.8, yakni koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah 1. Pendidikan yang berpihak pada anak, yang dimana murid atau anak adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak, sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik diibaratkan layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun dia tidak bisa menuntut padi untuk menjadi jagung. Kemudian yang berikutnya adalah, di dalam menuntun anak sebagai seorang guru, hendaklah selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh yang baik, Ing Madya Mangkarso, di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Kemudian dari modul ini ada 3 hal yang ditanyakan, yakni yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih mendominasi kegiatan di kelas atau guru sebagai subjek dalam pendidikan. Yang kedua, fokus saya di dalam mendidik anak adalah anak tersebut harus mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang bagus. Minimal anak tersebut tuntas di dalam mata pelajaran yang saya ampu. Dan yang ketiga, saya masih kurang peka terhadap karakteristik murid. Murid saya itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan saya terkadang masih memaksa mereka untuk ahli mata pelajaran yang saya ampu. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari model ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki point of view yang baru tentang murid saya, dan bagaimana saya seharusnya menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya. Yakni yang pertama adalah, pembelajaran saya pusatkan pada peserta didik atau student center. Di sini guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Di sini guru hanya menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan mereka bisa berkolaborasi dengan rekan yang lainnya untuk mendapatkan pengalaman baru. Kemudian, saya berpandangan bahwa ilmu sains masih bisa kita pelajari dengan pendidikan, namun sikap tidak bisa kita pelajari, hanya kita bisa asah dan biasakan. Ternyata keberhasilan mendidik anak itu tidak semata-mata hanya anak itu mendapat nilai yang bagus, nilai yang sempurna dalam pelajaran, tetapi terletak pada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi adalah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi seorang guru. Idealnya seorang guru itu memang mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti yang luhur, namun hal yang paling penting adalah dan yang paling utama adalah memiliki sikap yang baik. Selanjutnya, saya juga paham bahwa setiap anak itu unik, ibarat kertas kosong, namun ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang sama-sama di dalamnya. Kemudian tugas kita lah sebagai seorang guru membiarkan goresan negatif
yang ada pada anak supaya tidak berkembang, dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai kodratnya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatifnya saat pembelajaran, misalkan dengan meminta anak untuk menuangkan pemahaman mereka dengan membuat mind mapping, infografis, presentasi, atau note sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Kita bisa selalu memberikan arahan untuk peserta didik kita untuk menyapa, senyum, dan salam ketika lewat di depan Bapak Ibu guru. Kemudian selalu berpenampilan rapi, baik secara berpakaian ataupun berhias sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, meskipun sepele, namun hal ini adalah usaha awal untuk menebalkan kembali sopan santun yang saat ini sudah mulai pudar. Dan yang ketiga adalah merancang pembelajaran menarik atau inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada saat ini. Dengan berprinsip kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman, maka materi ajar pun bisa kita sampaikan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik generasi zaman sekarang. Baik, demikian tadi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.